Iya, alhamdulillah Pak Gusti. Ini saya baru nyampe rumah tadi. Iya, Sekarang kita apa nih temanya? Sharing-sharing ya? eh kata Coach Hidayat tadi wawancara nih dengan Kang. Gimana nih success story ya Kang nih? Oh, boleh insya Allah. Oke, Boleh, boleh ini lah Kang, tentang apapun insya Allah. siap. Saya mulai aja nih nanyanya Kang, persingkat waktu biar teman-teman semua nih yang udah hadir, khususnya calon mitra nih, menjadi inspirasi kesuksesan Kang. Eh, Sebelumnya Kang kan beritanya nih adalah seorang mantan karyawan Kang ya. Betul, betul. Betul, dan juga seorang mantan Grab. Pernah Ya, juga betul. jobless sebelumnya. Ya, Betul, betul, betul. itulah lika-liku kondisi Akang dulu. Nah, itu gimana Kang kok kisahnya biar kita jadi eh, termotivasi lah kesuksesan Akang hanya hitungan berapa tahun aja udah meraih rewardnya yang sangat dahsyat dan meraih rumah juga 1 miliar beberapa waktu yang lalu nih. Boleh Hmm. Kang cerita Kang? Iya, jadi saya tuh emang awalnya, Hmm. kayaknya saya belum perkenalan, ini udah tahu saya semua belum? Udah diperkenalkan belum? Belum Kang. Boleh Udah ya? kenalkan dulu lah. Kenalkan Boleh. dulu biar lebih Udah, saya jelas nih. perkenalan dulu ya ke semua Ya. teman-teman yang hadir di Zoom seminar malam ini. Perkenalkan nama saya Algian Saputra, ngetrennya kalau sekarang. Cuman di KTP nama saya itu Algi Anggriawan Saputra. Tapi kalau di Google itu kalau ketik itu yang terkenalnya Algian Saputra. Kalau di Google silakan cari aja Algian Saputra pasti di Google keluar ya. Siap. Algi Anggriawan Saputra itu nama saya waktu kuliah, waktu jadi karyawan, waktu jadi ojek online. Itu Algi Anggriawan Saputra. Jadi saya kalau pakai nama itu ya alhamdulillah. Waktu itu ya saya cuma jadi sebatas jadi karyawan dan ojek online. Nah, waktu itu saya ngerasa ini harus ada perubahan gitu ya. Ada perubahan dalam hidup saya karena saya udah kuliah, udah kerja ya, udah kerja dan waktu itu saya sempat pertama kerja di Tangerang, lalu pindah lagi ke Bandung. Lama jadi karyawannya di Bandung sebenarnya sekitar 6 tahun ya. Kenapa saya kerja? Karena orang tua saya pengen lihat saya sukses gitu Pak Gustiwan. Jadi nggak tahu ya Ya. zaman saya ya yang zaman saya dulu gitu ya. Zaman saya itu orang-orang itu dianggap sukses ketika lulus kuliah langsung kerja gitu. Jadi orang tua tuh bangganya seperti itu. Lulus kuliah langsung kerja jadi karyawan. Padahal orang tua nggak tahu nih ketika kita kerja apa yang kita alamin. Mas, untuk saya jadi karyawan yang saya alamin ternyata ya karir saya nggak tinggi sih ya sarjana doang gitu ya. Akhirnya yang saya rasain ketika jadi karyawan cuma disuruh-suruh bos, ya kerjaan juga kita bisa sampai lembur tapi gaji segitu-gitu aja gitu. Pendapatan benar-benar dibatasi kan sama perusahaan. Oh, saya baru ngerti ternyata jadi karyawan itu ada batasan income yang bisa kita dapat. Sementara atasan selalu pengen kita kerja maksimal. Gaji susah naiknya itu yang benar-benar membuat saya itu nggak betah menjadi karyawan dulu. Jadi saya waktu jadi karyawan tuh berpikirnya pengen jadi pengusaha. Saya ketika jadi karyawan selalu ada di zona nggak nyaman gitu. Kenapa saya di zona nggak nyaman? Karena saya lihat lingkungan keadaan waktu jadi karyawan, teman-teman saya yang udah senior-senior, mobilnya ngeredit, rumahnya ngeredit, punya cicilan, punya utang. Ya akhirnya sebenarnya saya pelajarin, oh itu masuknya ke riba karena rata-rata hutangnya melalui bank. Nah, di situ saya merasa di zona nggak nyaman karena kalau saya terus menjadi karyawan, ada kemungkinan bahkan bisa jadi pasti saya akan bisa menjadi seperti mereka gitu ya. Akan beli mobil ngeredit di rumah ngeredit karena waktu jadi karyawan alhamdulillah saya baru punya istri dan baru punya anak tuh baru satu gitu ya. Jadi masih bisa lah waktu itu ngontrak ya. Anak baru satu masih bisa ngontrak, masih bisa kemana-mana pakai motor lah ya. Masih bisa kemana-mana pakai motor. Saya lihat teman-teman saya yang pengen punya rumah, pengen punya mobil, anaknya makin banyak, akhirnya pada ngeredit. Wah, jangan-jangan saya kalau saya terus terus stay menjadi karyawan, saya akan ngalamin hal yang teman-teman saya alamin. Rumah akhirnya ngeredit ke bank BTN ya. Gaji bisa aja naik, akhirnya nyicil mobil. Wah, saya terjerat hutang dong. Bisa jadi 15 sampai 25 tahun. Nah, itu saya nggak mau. Tapi kalau saya nggak ngelakuin itu, saya nggak akan, kalau kata orang lingkungan saya, kamu itu kalau nggak ngeredit nggak akan punya apa-apa. Bahkan orang tua saya pun ngomongnya kayak gitu ya.
Kalau kamu nggak ngeredit, ya kamu nggak akan kebeli apa-apa. Itu stigma yang terjadi di masyarakat di lingkungan saya tuh. Di era tahun 2012 sampai 2017 saya jadi karyawan. Yang masalahnya, saya itu ya maksudnya waktu itu kakek saya kaya ya, yang sebelum-sebelumnya kaya, mungkin saya turunan ke-8 sehingga saya nggak kebagian warisan. Jadi turunan kalau kaya itu 7 turunan, mungkin saya turunan ke-8 sehingga saya nggak kebagian warisan. Jadi kalau saya pengen punya rumah, berarti kata orang tua saya, "Silakan nyicil aja, karena kamu punya gaji, bisa nyicil." Nah, di situ saya nggak mau. Akhirnya saya resign, bagus nih. Saya resign jadi dunia karyawan, Iya. walaupun saya dulu nggak punya kerjaan. Saya memberanikan diri gitu ya. Kalau zaman-zaman dulu orang-orang bisa berbisnis, bisa berdagang, kenapa saya yang lulusan sarjana nggak bisa? Padahal banyak orang-orang tua saya itu nggak sarjana pun bisa sukses jadi pedagang gitu ya. Kenapa kita udah sarjana nggak bisa sukses jadi pedagang? Kenapa kita harus jadi karyawan? Di mana karyawan itu cuma ngutang kerjaannya waktu itu, zaman saya ya. Tapi nggak tahu nih teman-teman semua. Akhirnya saya resign kerja, saya jadilah pedagang. Dulu saya pernah buka counter, saya pernah jualan bubur dulu awalnya. Jadi ketika resign tuh saya jualan bubur, modal jualan bubur sekitar 10 jutaan, nggak berhasil. Saya pindah ke Purwakarta dari Bandung untuk buka counter karena saya sambil daftar bisnis network marketing di bidang pulsa waktu itu. 2000 berapa ya, 2017 ya kalau nggak salah ya itu tuh ya. Lalu sambil buka counter modalnya sekitar 8 juta sampai 10 juta buka counter, sambil buka bisnis dan ya itu jalanin. Alhamdulillah uang dapat tuh sambil bisnis buka counter dan jalanin bisnis network marketing itu di bidang pulsa. Uang dapat, tapi kebutuhan pokoknya nggak dapat. Kalau saya nanya nih Pak Gusti, kebutuhan pokok Ya. manusia apa kira-kira? Yang kita Iya. tahu ya, yang kan ada Iya, iya. kebutuhan sadang, pangan, papan, kebutuhan pokoknya itu kan rata-rata orang berpikirnya apa tuh? Biasanya kalau ditanya kebutuhan pokok kita sebagai manusia apa? Rumah, gitu kan. Hmm, Mobil, ya. ya. Itu kebutuhan pokok sekarang kan. Nah, iya kan? Tapi kan di masyarakat taunya kebutuhan pokok itu kan makanan, Makan aja. minuman, Iya. pakaian, Iya. ya. Akhirnya mereka itu fokusnya hanya mencari makan besok apa gitu ya. Besok pakai Iya. baju apa, itu aja. Ya, Oke, kebanyakan oke. masyarakat kan mikirnya besok makan apa nih saya nih ya. Akhirnya mereka ya maksudnya akhirnya teman-teman kita banyaknya ya hanya mengandalkan gaji kerjanya untuk mencari makan. Tapi padahal mereka nyari uang untuk bayar rumah, nyari uang untuk bayar mobil, cicilan gitu. Sebenarnya kebutuhan pokok setelah saya kerja lebih dari 6 tahun, oh kebutuhan pokok manusia itu bukan makan minum. Kalau makan minum itu adalah rezeki yang pasti Allah kasih terhadap manusia. Bahkan terhadap semua makhluk hidup yang ada di dunia. Kenapa? Karena kalau kita lihat burung, kalau kita lihat monyet, semua makhluk hidup, binatang, tanaman, Allah kasih makan. Burung pergi pagi, pulang sore, itu pasti perutnya dalam keadaan kenyang. Monyet aja pergi pagi untuk keluarganya, malamnya udah kenyang bisa tidur. Gitu. Kerbau juga sama ya. Semuanya Allah kasih makan yang dikerja. Nah, kalau kita cuma kerjaannya nyari makan, nah apa bedanya kita sama sama binatang gitu ya, sama makhluk hidup yang lain. Sementara kita sebagai manusia dikasih akal, pikiran. Sehingga harusnya, saya tuh berpikir kayak gini, harusnya tugas manusia itu bukan cuma nyari makan dan minum untuk diri sendiri dan berkeluarga, tapi tugas manusia itu untuk bermanfaat sebanyak-banyaknya bagi keluarga, orang tua, dan masyarakat. Nah, saya itu nggak merasa bermanfaat dulu waktu jadi karyawan, karena saya hanya sebatas bisa mencari makan buat saya, istri, dan anak saya. Nah, berarti saya hampir sama dengan makhluk Allah yang lainnya. Saya berpikir seperti itu, ini kalau saya ya. Oh berarti ya apa bedanya saya sama burung gitu ya, yang pergi pagi pulang malam ngasih makan buat anak-anaknya. Sementara saya harusnya sebagai manusia ngasih manfaat banyak buat orang tua dan masyarakat. Nah, di situ saya berpikir saya harus lebih sukses daripada hanya sekedar mencari makan dan minum gitu. Oh, gitu Nah, Kang ya. gitu. Kang, Makanya itu yang menjadi motivasi saya berbisnis, Pak. ya. Akang kan udah nyoba nih kerja, kemudian keluar ya, resign. Hmm, Dia coba usaha-usaha lain lah. betul. Ada buka dagang apa, bubur ayam, Hmm. konter. Nah, setelah di jalan itu, kenapa Kang kok masuknya ke PTBS? Apa sebabnya nih? Alasan apa yang Betul. bikin Kang kok memilih PTBS nih untuk suksesnya? Hmm. Gitu Kang. Jadi ada step di mana kita menjadi karyawan, kita pengen jadi pebisnis. Ketika step itu masuk, saya step pengen jadi pebisnis, saya cuma berpikir
bisnis apa yang bisa saya lakukan deh. Dulu belum ketemu PTBS. Yang saya tahu mungkin ya, orang-orang yang bosan jadi karyawan itu pasti mikir bisnisnya tuh dagang ya, ada yang Iya, mikir iya, jualan buka ya. jualan ya rata-rata misalnya buka Iya. kedai, buka laundry. Saya pun sama berpikir seperti itu. Kenapa saya milih buka bubur? Karena waktu itu, orang tua dari istri saya itu bisa bikin bubur dan saya itu suka makan bubur gitu dan saya berpikir orang-orang itu pasti makan bubur gitu. Akhirnya saya buka bubur. Kenapa saya buka counter? Karena berpikir orang-orang tuh pakai handphone dan bayar pulsa, makanya saya pakai handphone. Jadi saya tuh hanya berbisnis apa yang saya tahu dan apa yang saya lihat, tanpa saya memikirkan potensinya dulu itu, salahnya ya. Nah ini kebanyakan mungkin para para pebisnis pemula berpikir seperti itu, lihat bisnis yang lagi ngetren buka. Padahal setelah saya jalanin, ternyata yang paling penting itu bukan apa yang lagi ngetren di masyarakat, tapi yang setelah saya jalani semua bisnis yang di awal-awal saya nggak berhasil, saya dapat kesimpulan, kalau kamu mau berbisnis, kalau kita mau berbisnis, carilah bisnis yang Potensinya. potensi penghasilannya, potensi pendapatannya itu besar gitu. Wadahnya itu besar bisnis itu. Kadang saya berbisnis dulu counter saya nggak tahu tuh kalau saya buka counter 1 tahun saya akan dapat apa. Jadi saya nggak tahu gitu ya. Kalau saya buka bubur selama 5 tahun saya dapat apa saya nggak tahu. Jadi nggak pernah tahu potensinya. Nah di PTBS nih beda Pak Gusti. Waktu itu ketika saya dipresentasin PTBS dikasih tahu di Base Corporation ini. Ini menggunakan network marketing sehingga kalau Algi jalanin sungguh-sungguh di PTBS, potensinya bisa dapat 1,67 miliar sampai 51 miliar. Ketika kita dikasih tahu potensinya, seakan-akan ada tujuannya. Kalau dulu saya buka bisnis yang asal, itu nggak ada tujuannya. Hanya sekedar modal, buka, tutup gitu aja, tanpa ada tujuan. Seperti halnya kita mau keluar rumah tapi nggak ada tujuannya. Akhirnya kita nggak akan dapat apa-apa. Seperti halnya kita mau saya pengen liburan nih akhir tahun, tapi nggak tahu mau kemana, akhirnya nggak akan nyampe-nyampe. Beda halnya kalau saya mau liburan nih akhir tahun, misalnya mau ke Bali, tapi nggak punya uang. Walaupun nggak punya uang, kalau punya tujuan, nanti kita akan nyari uangnya. Misalnya uangnya masih kurang buat naik pesawat, kita berpikir naik bus, naik kereta gitu. Kalau selama tujuannya ada, walaupun kemampuannya belum nyampe, pasti nanti akan diperjuangkan nyampe. Nah, waktu saya berbuka bisnis di bisnis awal-awal itu nggak pernah ada tujuan, sehingga nggak pernah ada goals. Ya, akhirnya banyak pengusaha pemula itu selalu rugi, selalu nggak berhasil, akhirnya jadi karyawan lagi, bahkan jadi tukang ojek online kayak saya ketika nggak berhasil, itu karena nggak pernah lihat tujuannya dulu. Nah, saya dipresentasin PTB, saya dikasih tahu tujuannya dulu gitu. Ya, seperti halnya kita hidup tujuannya kan surga, maka kita akan hidupnya benar ya. Nah, di PTBS saya seperti itu, dikasih tahu tujuan ini kalau kamu bisa sukses di PTBS, ini loh hasilnya bisa miliaran. Miliaran itu untuk apa? Untuk kamu beli kendaraan buat keluarga, beli rumah buat keluarga, bahkan rumahnya bisa sampai 31. Lah, kan saya butuhnya cuma satu, Pak. Lah, emang kamu hidup sendiri, kata leader saya, kata leader-leader kita kan, emang kamu hidup sendiri. Emang orang tua kamu nggak akan senang kalau dibeliin rumah. Emang kamu nggak mau bangun masjid gitu ya. Emang kamu nggak mau bangun yayasan, bangun pesantren. Toh rumah nanti yang 30 lainnya kan bisa buat beliin rumah orang tua, adik-adik kamu gitu ya. Bisa buat bangun masjid. Oh, ternyata PTBS Masya ini punya Allah. tujuan yang besar. Bukan cuman buat diri kita atau orang tua, tapi buat masyarakat dan untuk amal ibadah kita di akhirat. Nah, inilah yang saya cari waktu itu. Ternyata ketemunya di PTBS. Kita seakan-akan benar-benar menjadi manusia sekarang, bukan sekedar disamain sama makhluk yang lainnya. Jadi manfaat kita akan lebih luas. Itu yang membuat saya benar-benar tertarik ke Base Corporation sehingga saya sekarang fokus di PTBS. Ngerjain itu doang, saya nggak ngerjain yang lain. Alhamdulillah. Udah berapa lama nih, Kang? Saya itu daftar di Agustus 2019. Agustus 2019 berarti sekarang udah 3 tahun. 3 tahun, Kang ya. Ya, Total rewardnya berapa, Kang? Nih, biar jelas nih sama teman-teman semua nih. nah, total reward ya, alhamdulillah Iya. sekarang sih udah dapat 2 miliar lebih, kita 2,1 miliaran. Tapi emang itu kan berproses. Ya. Berproses saya di 3 bulan pertama jalanin secara online, saya dapat motor. Lalu 6 bulan dari daftar jalanin secara online, saya dapat mobil pertama. Jarak 1 tahun saya dapat 2 motor, 2 mobil. Jalan 2 tahun saya dapat 3 motor, Motor. 3 mobil, 1 Pajero waktu itu. Oh, ya. Mobilnya 4 berarti. Iya. Jalan mulai naik tahun ketiga saya dapat mobil Rumah. ke mobil ya mobil ketiga, motor keempat, motor kelima.
dan rumah 1 miliar di perjalanan 2 tahun 7 bulan saya dapat rumah 1 miliar. Masya Allah, ini luar biasa Kang ya. Mhm. Semuanya itu apakah nyantai itu serius nih Kang? Ya, saya serius, jalannya saya fokus hanya PTB stok gitu ya, nggak ngerjain yang lain. Ya, saya ngerjain yang lain tuh waktu pertama sampai dapat reward motor, saya sambil nge-Grab, sambil ngojek gitu, karena saya perlu makan. Jadi di mana bisnis apapun ketika tahun pertama, bulan-bulan pertama, itu pasti kan hasilnya masih kecil ya, karena kita masih proses belajar, proses penyesuaian. Jadi saya sambil ngojek tuh di tahap pertama. Ketika udah dapat motor saya fokus. Sehingga saya berpikir ini kalau saya fokus tuh saya mikir, saya cuma minta aliran rezekinya melalui PTBS. Sehingga ya Allah akhirnya ngasih rezekinya ke PTB melalui jalur PTBS doang. Sementara jalur PTBS kan luas sih gede ya. Udah rezekinya gede. Kalau Allah udah ngasih ke situ, ibaratnya kita kalau PTBS tuh kita tuh punya toren air gitu ya. Kalau saya jadi karyawan, kita cuma punya ember kecil. Ketika kita cuma minta rezekinya ember kecil, ya Allah kasih melalui ember kecil, airnya yang segede ember itu. Nah, waktu itu saya ketika saya daftar PTBS, saya seakan-akan punya tower yang besar. Tower yang nilainya 1,67 miliar sampai 51 miliar. Makanya saya fokus aja minta Allah ngisinya tuh di tower itu gitu, di toren itu gitu. Jadinya ya itu saya fokusnya di PTBS doang tuh ketika udah dapat motor. Jadi ya lama-lama kan Allah ngisi terus di toren itu. Ya reward-nya kebuka, dapatlah semua reward yang Alhamdulillah. Kang, ini mau nanya nih Kang. Ini gimana merubah mindset ya? Mindset ini teman-teman yang, aduh, ini network marketing nyari-nyari orang lah, betul. susah, nggak bisa cari orang. Ini gimana nih untuk solusinya Kang? Ya, nah ini sebenarnya gaya berpikir kita aja. Sebenarnya teman-teman mau mau mikir masa depan atau masa sekarang gitu. Kalau kita mau mikir masa depan, maka lihat dulu, jangan lihat susahnya sekarang. Kita lihat kalau saya lihatnya masa depan. Masa depan itu misalnya lihat gini, orang tua kita sekarang umurnya berapa? Kalau yang masih punya orang tua ya. Orang tua umurnya berapa? Apa yang belum dicapai sama orang tua? Misalnya orang tua saya belum berangkat haji. Nah, kapan kita mau berangkatin haji orang tua gitu? Lihat umur orang tua umurnya udah berapa gitu. Maka harus secepatnya gitu, mumpung orang tua masih sehat gitu ya, masih sehat harus secepatnya cari gimana caranya kita bisa berangkatin haji orang tua. Kang, misalnya orang tua kita udah meninggal. Nah, ketika orang tua kita udah meninggal, kita lihat kita masih sehat. Lagi kita tahu nggak kapan kita meninggal? Selama kita masih sehat, kita itu masih bisa menjadi amal jariah buat orang tua. Caranya gimana? Kita harus menjadi anak yang soleh-solehah, lalu kita misalnya nih bangunin masjid untuk orang tua. Lalu misalnya kita berangkat haji tapi hajinya niatnya untuk orang tua. Itu kan bisa amal jariahnya masuk ke orang tua sehingga ketika orang tua kita di akhirat di dalam kubur, ya orang tua kita dapat pahalanya ketika kita hidup sukses gitu ya. Soleh dan soleha jadi orang kaya yang berkah. Gitu. Nah, kalau saya waktu itu lihatnya ke sana dulu mindsetnya ya. Jadi Iya, kita iya. lihat orang-orang sekeliling kita udah terpenuhi belum kebutuhan dan impian-impiannya. Kalau belum segera. Nah, segera itu gimana caranya? Gimana caranya gitu ya. Teman-teman harus cari cara gimana. Kalau jadi karyawan doang susah deh. Maka harus berbisnis, carilah bisnis yang emang benar-benar hasilnya besar dan berkah gitu. Kalau Masya teman-teman Allah. udah tahu, wah ini PTBS ini hasilnya besar. Marketing plan-nya kan udah dijelasin tadi ya Pak Hidayat Iya, ya. iya. Besar kan? Berkahnya gimana? Legal di pemerintah. Ada izin dari DSN MUI sehingga berkah. Kalau nggak legal dan berkah, maka PTBS nggak akan ada sampai 2022 sekarang. Mungkin di tahun pertama aja udah tutup. Mungkin nggak akan ada Algian Saputra yang bisa beli Pajero dan rumah karena hasilnya nggak akan berkah. Sesuatu yang nggak berkah itu pasti hasilnya akan hilang dengan instan gitu. Tapi alhamdulillah dalam 2 tahun 3 tahun ini Pajeronya ada, rumahnya ada, asetnya ada gitu. Berarti Masya kan ini Allah, berkah luar biasa memberikan Kang. manfaat gitu. Maka ketika teman-teman udah tahu tujuannya yang besar, ya perusahaannya juga bagus. Kalau masalah susah-susahnya itu bisa dipelajarin. Kita akan belajar demi apa? Demi orang tua kita bahagia, demi keluarga kita bahagia, demi anak-anak kita soleh-solehah. Belajarnya lebih simpel, cuma 1 tahun aja. Daripada kita puluhan tahun bayar hutang ke bank, lebih baik saya kerja keras 1 sampai 2 tahun belajar, tahun ketiga saya udah dapat miliaran. Gitu. Kalau saya berpikir Alhamdulillah. kayak gitu. Oke Kang, Alhamdulillah luar biasa sekali yang disampaikan Kang. Satu lagi Kang, ini biasa nih, alasan klasik nih bagi teman-teman yang belum gabung nih. Waduh, nggak ada modal, Hmm. modalnya susah. Nah, ini gimana pula tipnya? Mohon dikasih tipnya Kang, yang mungkin ada kendala sikit lah dengan modal gitu Kang.
Ya sebenarnya kunci utama dalam bisnis itu bukan modal, tapi keyakinan kita ya untuk merubah keadaan hidup kita. Kalau kitanya yakin pengen ngerubah keadaan ekonomi, modal itu harus dicari, pasti bisa dicari, gitu. Jadi bukan modal. Kalau emang seorang itu sukses karena modal, harusnya orang yang punya, uang itu ya orang yang paling kaya, tapi kan belum tentu gitu. Saya ketika daftar, itu nggak punya uang karena saya waktu sambil lagi ngojek, pendapatan 30.000 sampai 70.000. Tapi keadaan yang susah itulah saya punya keyakinan harus sukses gitu, karena kalau saya terus jadi tukang ojek, kapan saya suksesnya nyenengin orang tua, keluarga gitu ya. Makanya ketika ketemu PTBes, lihat potensinya besar, modalnya 2.100.000 itu menurut saya murah. Kenapa murah? Karena saya pernah ngalamin Pak Gustri, ketika buka konter modalnya sewa kios di 8 juta, belum beli etalase Iya, habis di atas 10 juta. iya, iya, Buka iya. bubur modalnya 3 juta gerobaknya, belum sewa kiosnya, habis di atas 10 juta juga. Tapi hasilnya Ah, belum tentu besar gitu. Di PTBes cuma 2.100.000. Ya Allah itu mah bukan modal, ya. Walaupun saya hasil. sebenarnya ketika daftar 2.100.000 pun uangnya nggak ada, karena saya lagi diuji, rezekinya lagi disempitin dulu 2019 itu. Maka saya cari itu 2.100.000 itu sampai ke bawah kasur, bawah bantal, kalau perlu di balik pintu, ternyata tetap nggak ada uang. Tetap nggak ada uang. Tapi kalau kita punya keyakinan kuat, pengen segera membahagiakan keluarga, kita cari terus, kita doa, kita cari. Akhirnya saya berpikir waktu itu jual mas kawin istri. Jadi saya ngomong ke istri, mau gimana kalau mas kawinnya saya pinjam dulu, saya jual dulu untuk daftar PTBes, tapi saya pastiin saya akan istiqomah sampai sukses. Masya Allah, luar Sekarang biasa. alhamdulillah hasilnya dapat. Oke, Kang. Alhamdulillah, luar biasa sekali dengan keputusan yang tepat. Ambil kesempatannya yang datangnya nggak mungkin dua kali ya. Betul. Langsung jual mas kawin dari istri. Intinya, Kang ya, Hmm. adanya kebersamaan dan kesepakatan keluarga ya, Kang. Ya, ya walaupun sebenarnya awal-awal keluarga nggak ngedukung juga. Ya suami istri lah. Nah, itu Ah, juga berarti kan awalnya dukung ah. awalnya saya paksa untuk daftar gitu itu. Kalau kita sebagai suami ya kita nahkoda kapal ya kita arahkan Siap, ke siap. arah tujuan yang benar ya awalnya kan orang-orang terdekat nggak akan percaya. Cuman kita kalau kitanya punya keyakinan yang kuat mereka akan ngikutin kita gitu. Apalagi kalau kitanya udah sukses. Oke, makasih Kang, makasih. Luar biasa.